Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang keadilan dalam berbisnis. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Aulia Puji Lestari dengan nomor NIM 01221063 Prodi Manajemen A01. Yang pertama, keadilan. Dalam kaitan dengan keterlibatan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan terkait langsung dengan penciptaan atau perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Tidak heran bahwa sampai saat ini keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis. Selanjutnya, pemahaman tradisional mengenai keadilan ada 4, yaitu yang pertama, keadilan legal, yang kedua, keadilan komutatif, yang ketiga, keadilan distributif, dan yang terakhir, keadilan individual dan struktural. Yang pertama, keadilan legal. Keadilan legal adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok. Intinya, semua orang atau kelompok manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan harus diperlakukan secara sama. Yang kedua, keadilan komutatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil atau fair antara satu dengan yang lain atau warga negara yang satu dengan yang lain, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam bisnis komutatif disebut sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, keadilan distributif. Keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, kasusnya dalam perusahaan. Selanjutnya, keadilan individual dan struktural. Keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut. Prinsip keadilan legal berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang, bukan lagi soal orang per orang, melainkan menyangkut sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan. Selanjutnya adalah teori keadilan Adam Smith. Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan, yaitu keadilan komutatif. Alasannya, yang disebut keadilan sesungguhnya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan, hubungan antar satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain. Prinsip no harm, prinsip yang tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak kepentingan orang lain. Prinsip ini menuntut agar dalam interaksi sosial apapun, setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Dalam bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor, maupun masyarakat luas. Prinsip non-intervention, yaitu prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip itu menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan bentuk apapun merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm atau kerugian, dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Selanjutnya, prinsip keadilan tukar. Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair
terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Dalam keadilan tukar ini, Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen, yaitu terdiri dari 3 komponen biaya produksi berupa upah buruh, keuntungan untuk pemilik modal, dan sewa. Sedangkan harga pasar atau harga aktual ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang dalam pasar. Selanjutnya adalah teori keadilan distributif John Rawls. Pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling pentingnya dimiliki oleh manusia dan dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Pasar memberi peluang bagi penentuan diri manusia yang bebas. Ekonomi pasar menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang fair. Ini adalah prinsip keadilan distributif John Rawls. Yang pertama, prinsip kebebasan yang sama. Jadi setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama, yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dijamin haknya atas kebebasan secara sama. Dan yang kedua, prinsip perbedaan, bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut A. menguntungkan mereka yang paling beruntung, B. sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama. Jalan keluar untuk memecahkan ketidakadilan distribusi ekonomi oleh pasar adalah dengan mengatur sistem dan struktural sosial agar terutama menguntungkan kelompok yang tidak beruntung. Ini adalah kritik atas teori John Rawls. 1. Prinsip tersebut membenarkan ketidakadilan karena dengan prinsip tersebut pemerintah dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak tertentu untuk diberikan kepada pihak orang lain. Yang kedua, yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tertentu yang diambil pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak beruntung atau miskin karena kesalahannya sendiri. Prinsip perbedaan justru memperlakukan secara tidak adil. Mereka dengan gigih, tekun, disiplin, dan kerja keras telah berhasil mengubah nasib hidupnya terlepas dari bakat dan kemampuannya yang mungkin pas-pasan. Contoh keadilan dalam bisnis. Yang pertama, keadilan terhadap karyawan. Jadi perlakukan yang adil oleh manajemen perusahaan terhadap karyawan akan menumbuhkan sikap positif dalam perusahaan maupun pekerja. Semakin adil perusahaan yang memperlakukan karyawan, komitmen dan kinerja kerja karyawan semakin tinggi. Yang kedua, keadilan terhadap masyarakat. Berdirinya perusahaan, apalagi yang berupa manufaktur, tentu akan memberikan dampak kepada masyarakat, baik positif maupun negatif. Yang ketiga, keadilan terhadap pesaing. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pesaing, kita akan terhambat dalam melakukan kegiatan bisnis. Tapi di sisi lain, dengan adanya pesaing, perusahaan kita akan tumbuh menjadi perusahaan yang kreatif dan selalu menciptakan inovasi agar menang dalam persaingan merebut pelanggan. Dan yang keempat, keadilan terhadap pelanggan dapat ditujukan dengan layanan purna jual yang baik, kualitas produk yang terjamin, dan adanya perlindungan hak-hak pelanggan. Banyak kasus yang terjadi yang termasuk tindakan yang tidak menunjukkan keadilan terhadap pelanggan. Kasus Tylenol Johnson & Johnson salah satunya. Kasus penarikan Tylenol Johnson & Johnson dapat dilihat sebagai bagian dari etika perusahaan yang menjunjung tinggi keselamatan konsumen di atas segalanya. Termasuk keuntungan perusahaan, Johnson & Johnson segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalahnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Selebihnya
Bila ada kata-kata kurang baik, dimohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.